Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada kita nafas hidup pada pagi hari ini. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui ibadah yang disiarkan secara YouTube melalui channel Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong, dan saya percaya bahwa sukacita senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kita mau menyanyi pujian yang mengatakan, andaikan ku harus memilih. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Saya rindu kita ulangi pujian kita. Mari kita katakan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mempersilahkan kita untuk bersama-sama masuk dalam saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini, mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk kita sembah dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Reski Purnama. Dengan kasih kami persilahkan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beriria hatiku dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Itulah ungkapan dari Raja Daud yang menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Dari Mazmur 28 ayat 7. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri dan kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 111. Ke dalam hati Yesus, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kita berdoa. Ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal sampai selesainya, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita terus memuji dan mengagungkan akan namanya, dan kita bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Kita nyanyikan semua bait. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah, segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat
Bapak Ibu, saya persilahkan berdiri dan kita akan mengakui pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 258. Tuhan Yesus ada dekat, dan kita nyanyikan bait 1 dan 3. Dengar dan Mari kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh tetap nyata dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu lagi lamanya Tuhan sudah kami lalui di dalam pimpinan-Mu, dalam berbagi rutinitas kami. Terima kasih bahwa semuanya kami boleh lalui hanya dalam kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan kami bersyukur bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi di dalam perjalanan hidup mereka. Bersama dengan Lionel De Febrianto, Kiara A.M. Putri, Ibu Deborah Tiku Padang, Saudari Trisa Sambara, Juan Rafael Excelino, Ibu Anece Yedali, Saudari Debbie Valentin, Saudara Fritz Emerson Kahuluge, Saudara Febrianto Ali Tandiara, Saudari Alfrida Musa. Biarlah kiranya ketika mereka menikmati berkat pertambahan usia daripada-Mu Tuhan, mereka boleh menjalaninya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, mengisi hari-hari hidup mereka dengan melakukan apa yang berkenan kepada-Mu.
Dan biarlah kiranya Tuhan akan terus menuntun dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Berkat-berkat daripada Tuhan kiranya tetap menyertai kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu untuk setiap jemaat kami yang sampai hari ini Tuhan perkenankan ada dalam keadaan sakit. Bersama dengan hamba-Mu Bapak Peter Bana, Ibu Esther Duma, Ibu Milka Jane Kristomus, bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan, kami tidak sebutkan nama mereka namun dalam keadaan sakit. Mohon uluran tangan kuasa Tuhan atas kehidupan mereka, menjamah dan memulihkan mereka dari sakit penyakit mereka, sehingga hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, mereka boleh dilawat, dipulihkan. Di dalamnya kami sama-sama bersyukur kepadamu. Begitupun juga Tuhan, beberapa jemaat kami dalam usia lanjut mereka, dalam keterbatasan fisik mereka, kami tetap serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga dan lindungi mereka dalam menjalani usia tua mereka Tuhan, sehingga sekalipun mereka terbatas dalam beraktivitas, biarlah kiranya sukacita damai sejahtera daripada Tuhan tetap melimpah atas kehidupan mereka. Terlebih keteguhan iman Tuhan tetap menyatakan, sehingga mereka semua tetap memegang teguh iman mereka kepada Tuhan sampai akhir usia mereka. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, jemaat-Mu dalam tempat ini yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan bukakan pintu berkat-Mu bagi mereka, pertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat, sehingga mereka boleh menekuninya dan dari sanalah akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Mereka boleh nikmati di dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Kami pun berdoa, mendoakan akan setiap jemaat kami yang bergumul untuk pasangan hidup mereka. Mari Tuhan turut campur tangan dalam segala pergumulan umat-Mu ini. Biarlah kiranya dalam kehendak-Mu Tuhan, dalam waktu-Mu Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik daripada-Mu. Kami berdoa mendoakan seluruh umat-Mu Tuhan, dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka setiap hari. Hadirlah di tengah kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu Tuhan, lawat dan berkati kehidupan mereka. Berikan jalan keluar dalam segala pergumulan kehidupan keluarga mereka, bahkan segala rencana-rencana rumah tangga mereka Tuhan. Tuhanlah yang akan membuatnya berhasil, sehingga mereka boleh meraih semuanya itu Tuhan, hanya di dalam pimpinan kuasa dan pertolongan-Mu. Bahkan biarlah kiranya Tuhan penuhi rumah tangga setiap umat-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah kiranya seluruh umat-Mu setiap harinya, di tengah kehidupan rumah tangga mereka, tetap bersukacita menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Kami tetap berdoa juga kepadamu Tuhan, mendoakan akan yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkati semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini Tuhan. Berkati di dalam keseharian mereka, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan mereka, terlebih di dalam iman mereka kepada Tuhan. Hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga, Engkau percayakan tanggung jawab di tengah-tengah yayasan ini. Tuhan yang akan terus memakai hamba-Mu sekeluarga. Biarlah kiranya melalui kehadiran hamba-Mu Tuhan, sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengayomi akan semua anak-anak-Mu di tengah panti asuhan ini. Kami datang berdoa, mendoakan akan setiap donatur, yang setia Tuhan mendukung akan jalannya yayasan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah kiranya berkat-berkat daripada Tuhan terus melimpah di dalam hidup mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, seluruh jemaat-Mu, di dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Kemanapun umat-Mu melangkahkan kaki mereka Tuhan, jaga dan lindungilah mereka, hindarkan dari segala mara bahaya, hindarkan dari segala yang tak berkenan. Biarlah kiranya seluruh umat-Mu Tuhan, boleh menjalani hari-hari hidup mereka setiap harinya, dengan penuh keselamatan yang asalnya daripada Allah sendiri. Kami datang berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati apa yang umat-Mu kerjakan, sehingga dari sana akan mengalir berkat-berkat-Mu Tuhan, umat-Mu boleh nikmati, bahkan mereka boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitupun juga Tuhan, dengan setiap jemaat kami di dalam proses pendidikan mereka, biarlah kiranya kuasa Tuhan menyertai mereka, keberhasilan biarlah menjadi bahagian mereka. Biarlah kiranya semua anak-anak-Mu dalam tempat ini Tuhan, tidak ada satupun yang gagal dalam pendidikan mereka. Semuanya boleh berhasil karena kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Kami pun Tuhan berdoa untuk setiap jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar karena urusan pekerjaan mereka, karena urusan pendidikan mereka.
sehingga mereka harus berpisah dengan kami jemaat-Mu, harus berpisah dengan sanak keluarga mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, lindungilah mereka dengan sayap pengasihan-Mu, sehingga sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, kami sama-sama tetap menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Kami berdoa kepada Tuhan untuk kelanjutan pembangunan rumah-Mu dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus turut campur tangan, mengaturkan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Bahkan Tuhan memberkati semua panitia yang ada, sehingga boleh bersinergi dengan baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam bidang pembangunan ini. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Tuhan yang akan terus memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di dalam kepengurusan ini. Terlebih khusus Tuhan, kami datang berdoa, mendoakan akan rencana pertemuan nasional hamba Tuhan, juga sidang majelis sinode, dan juga sidang majelis klasis ke depan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun semuanya itu, sehingga boleh berjalan dengan baik di dalamnya, boleh merancangkan pelayanan yang terbaik, yang boleh membangun iman kami seluruh warga gereja Kibait. Di dalamnya Tuhan, kami akan sama-sama terus memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami datang berdoa secara khusus akan persekutuan kami jemaat-Mu dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami semua. Program pelayanan yang telah kami rencanakan untuk kami boleh kerjakan dalam sepanjang 1 tahun ini, Tuhan akan terus memperlengkapi kami, memakai kami semua dengan seluruh umat-Mu, sehingga kami boleh sama-sama bergandengan tangan berkarya dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, mensyukuri setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk melayani-Mu melalui setiap talenta yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan terus memberkati dan menolong mereka, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga melalui pemerintahan mereka Tuhan, kami rakyat Indonesia boleh menikmati kesejahteraan yang asalnya daripada Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk bencana pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan masih ada di tengah-tengah kami. Kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, lindungi kami seluruh umat-Mu. Bahkan kami berdoa biarlah kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan menghalau virus ini dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali dengan leluasa beraktivitas, terlebih di dalam kami sama-sama bersekutu melayani akan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kami akan kembali menjalani hidup yang Tuhan karuniakan sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami semua. Karuniai kesehatan, kekuatan, umur yang panjang daripada Tuhan bagi kami semua. Keberhasilan demi keberhasilan dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Terlebih berkatilah kami semua Tuhan dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi umat-Mu yang kian hari, kian bertambah di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami ini yang kami datang bawa kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambil mengiringi akan firman Tuhan nanti, kita akan naikkan pujian dari nyanyian kita, Seperti Rusa Rindu Sungai-Mu. Rindu engkau
Mari kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena kami sadar bahwa dengan firman-Mu lah kami mampu menapaki hari-hari hidup kami, menjadi sulu dan pelita bagi kaki kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur kesempatan ini. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami semua yang ada pada saat ini ketika firman-Mu diperdengarkan, kami sama-sama mengertinya dan kami boleh lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat bertemu sekalipun lewat virtual, tetapi kita percaya bahwa sukacita Tuhan ada. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita sekalian menikmati hidup dan boleh ada di hadirat Tuhan pada saat ini. Terlebih kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yang saya telah pilih dari surat Ibrani pasal 6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Surat Ibrani pasal 6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi bagi kita. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kami kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dari ayat pembacaan firman Tuhan pada pagi ini kita akan belajar di bawah satu tema, pengharapan yang pasti. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu berasal dari kata harap, berarti memohon, minta, keinginan segala sesuatu, dan sesuatu yang biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Pengharapan tidak berbicara tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan. Setiap orang punya harapan di dalam hidupnya. Harapan untuk keturunan, harapan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, harapan untuk mendapatkan pekerjaan, harapan untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, harapan ketika mengalami masa-masa kekeringan rohani, kita mengharapkan kita bisa berjumpa dengan Bapa kita di sorga dan Dia memberikan pemulihan, dan pengharapan yang lain. Pengharapan kita diuji ketika kita merasa putus asa, seolah-olah keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Pengharapan itu berkaitan dengan iman, karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Pengharapan adalah suatu sikap serta cara hidup yang mengandalkan akan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan adalah kehendak Allah, berbeda dengan
menginginkan. Kalau menginginkan adalah suatu sikap hidup atau cara hidup berharap seperti yang kita pikirkan dan seperti yang kita mau, itu menginginkan. Tetapi kalau pengharapan itu adalah kehendak Allah yang digenapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita telah belajar bersama bahwa dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena di dalam dirinya ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapannya di dalam kasih Allah itu telah dicurahkan dalam hati kita, mengalir tak henti-hentinya. Pengharapan membuat kita maju dan melangkah, bukan diam tanpa melakukan apapun. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah langkah untuk kita bisa mewujudkan pengharapan yang pasti dalam hidup ini? Langkah mewujudkan pengharapan yang pasti. Bagian yang pertama dalam ayatnya yang ke-11 adalah harus menunjukkan kesungguhan. Harus menunjukkan kesungguhan. Ayat 11 pembacaan kita pada pagi hari ini mendorong kita untuk bersikap optimis, aktif, kreatif dalam menghadapi dan menjalani zaman sekarang ini, sehingga kita tetap percaya akan penyertaan dan pertolongan Allah. Itu jelas di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan adanya ketidakpastian kehidupan ini, perlu pemikiran, sikap, dan tindakan yang benar, tepat, dan berpadanan dengan kehendak Allah. Dalam pembacaan kita dijelaskan, ketika itu Abraham punya pengharapan. Allah memberikan janji kepadanya bahwa engkau akan bertambah banyak, keturunanmu akan diberkati. Dan dia menunjukkan kesungguhannya pada waktu itu dengan janji Allah dalam pengharapannya kepada Tuhan. Dia tunjukkan kesungguhan dengan tetap setia di dalam hidupnya, tekun menanti akan janji Allah itu. Ketika itu dia menunjukkan kesungguhannya dengan tetap percaya. Sekalipun pada waktu itu dikatakan dia sudah berumur 100 tahun. Istrinya sudah menopause atau rahimnya sudah tertutup, sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan, tidak mungkin lagi untuk punya keturunan. Tetapi karena Tuhan yang berfirman kepadanya, maka dia tetap tunjukkan kesungguhannya pada waktu itu untuk menerima janji Allah dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita melihat bahwa di tengah situasi dunia sekarang ini, kita perlu memiliki pengharapan yang pasti. Seperti Abraham yang sudah mustahil bagi manusia, tetapi dia tetap percaya kepada Allah dengan kesungguhannya, tetap setia, tekun setia kepada Allah, mengharapkan janji Allah itu. Maka kita pun perlu memiliki pengharapan yang pasti. Kesungguhan dan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus harus kita miliki, supaya bahtera kehidupan kita tidak tenggelam dengan arus badai kehidupan. Mari jemaat Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan. Mari kita tetap berpegang teguh kepada janji Allah. Kesetiaan Tuhan menolong kita di dalam segala keadaan adalah pasti. Karena itu, jemaat yang diberkati oleh Allah, tunjukkanlah kesungguhan kita dalam pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus, dengan mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan tekun, setia, disiplin, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Mari dalam kehidupan kita, kita tunjukkan kesungguhan kita dengan melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap tenaga kita, dengan segenap kemampuan yang Tuhan percayakan bagi kita, serta penuh dengan tanggung jawab, supaya kita bisa diberkati oleh Allah
dan kita bisa memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi kita, seperti yang telah dialami oleh Abraham. Janji itu pun berlaku bagi saya dan Bapak Ibu sampai hari ini. Yang kedua, langkah untuk mewujudkan pengharapan yang pasti, ayat 12 pembacaan kita bahwa harus menjadi penurut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal 6, salah satu tokoh di dalam firman Allah yang perlu kita teladani adalah Nuh, sebagai orang percaya yang menang dalam menghadapi dan melewati akan pergumulan hidupnya. Dalam Kejadian pasal 6 itu dijelaskan bahwa setelah lebih dari 1600 tahun hidup dan berkembang biak di bumi, populasi manusia menjadi sangat besar. Manusia bertambah banyak jumlahnya di atas muka bumi. Tetapi pada waktu itu ketika manusia sudah bertambah banyak di atas muka bumi, kecenderungan manusia pada waktu itu adalah melakukan kejahatan. Kejahatan yang terjadi dan keinginan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan akan kejahatan semata-mata. Kekerasan terjadi di muka bumi, sehingga dikatakan Tuhan menyesal dan Tuhan berkata Dia akan memusnahkan bumi, semakhluk hidup di bumi itu pada saat itu. Nuh pada waktu itu hidup di tengah-tengah orang yang penuh melakukan kejahatan pada waktu itu. Namun karena iman Nuh takut akan Tuhan, walaupun orang-orang di sekitarnya hidup di dalam kejahatan dan dosa, tetapi Nuh dan keluarganya selalu hidup takut akan Tuhan. Nuh dan keluarganya membenci kejahatan dan membenci dosa, sehingga tidak dipengaruhi dengan keadaan orang sesamanya pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kejahatan terjadi pada waktu itu. Moral semakin taraf hidup moral yang remeh. Budaya yang ada saat itu dikatakan orang sesamanya melakukan kawin campur. Mereka hanya melihat kecantikan penampilan lahirnya saja. Zaman itu sudah rusak total. Tetapi Nuh dikatakan hidupnya tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Bahkan dikatakan Nuh katakan jiwanya tertekan. Jiwanya tertindas melihat manusia yang hidup dalam kejahatan saat itu. Dan saat itu dikatakan Nuh tetap hidup bergaul dengan Allah. Nuh tetap hidup mendahulukan Tuhan dalam hidupnya dan menjadikan Allah sebagai pusat dan tumpuan kehidupannya. Dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak pernah merugikan orang lain. Dia hidup di hadapan Tuhan dengan jujur dan juga di hadapan sesamanya. Itu sebabnya dia mendapat kasih karunia dari Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melihat keadaan dan kondisi dunia sekarang ini, pasti kita akan berkata, apa yang terjadi pada zaman Nuh tidak beda tipis yang terjadi saat ini. Bukankah saat ini salah satu kejahatan yang mungkin terjadi kita melihat dan menyaksikannya? Sekarang menjelang kedatangan Tuhan, firman Allah digenapi. Banyak anak-anak yang bisa memberontak kepada orang tuanya. Banyak anak-anak yang bisa akan melakukan memenjarakan orang tuanya saat ini. Banyak yang mengakhiri hidupnya dengan tidak wajar. Banyak hal yang terjadi. Bahkan sampai hari ini kita masih dipenuhi dengan pandemi. Kita ditantang sekarang untuk hidup sebagai orang yang percaya, yang betul-betul dalam pengharapan kepada Allah. Kita sekarang ditantang untuk hidup sesuai dengan firman Allah seperti Nuh. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin jahat, dia tetap hidup sesuai dengan standar firman Allah. Ini menjadi awasan bagi saya dan Bapak Ibu yang ada sampai hari ini. Mari dalam hidup kita sekalian, sekalipun dunia rusak, sekalipun di sekitar kita, di sekeliling kita, orang menjauhi Tuhan, orang memberontak kepada Tuhan, tetapi
Mari kita tunjukkan kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dibeli dengan harga yang mahal oleh Kristus. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Allah, sekalipun rintangan ada. Dan sekalipun rintangan-rintangan masih ada di depan saya dan Bapak Ibu, tetapi jangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan Allah. Ikutilah teladan Nuh. Jangan terpancing oleh segala kemolekan dunia ini. Jangan menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang populer yang tidak sesuai dengan firman Allah. Walaupun dunia tidak benar, walaupun dunia ini penuh dengan kejahatan dan kita masih hidup di dalamnya, mari kita terus hidup, berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah. Mari kita terus hidup memperlihatkan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup menjadi penurut kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan janjinya bagi kita. Bahkan kita akan mendapat kasih karunia Allah seperti yang dialami oleh Nuh. Yang ketiga, langkah untuk mewujudkan pengharapan yang pasti adalah ayat 15 pembacaan kita. Kita harus menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Dalam sebuah survei, ada satu pertanyaan yang dilontarkan bahwa apa yang Anda paling tidak sukai? Jawaban yang terbanyak menurut survei adalah menunggu. Sulit untuk sabar jika harus menunggu sebentar saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman ini penuh dengan hiruk pikuk kehidupan ini, sering kesabaran kita terus diuji. Hampir di setiap lini kehidupan kita bertemu dengan situasi-situasi di mana kesabaran kita terdesak hingga ke ujung. Mungkin mudah bagi kita untuk menasehati orang dengan berkata sabar, sabar, dan sabar. Tetapi ketika kita sendiri yang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, seringkali kita gagal menerapkan kata sabar dalam menyikapi situasi yang tengah kita hadapi. Ada banyak orang sudah berjalan dengan iman, sudah hidup di dalam kekudusan, sudah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetapi ketika sesuatu yang diharapkan lambat datang, dan apalagi kalau ukuran yang dipakai adalah ukuran waktu yang kita inginkan, maka kesabaran kita bisa mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang keliru. Karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menerima janji-janji Allah dalam hidup kita, baik itu berkat, baik itu pertolongan, pemulihan dari kesakitan, kesuksesan dalam segala hal, maka kita harus tetap memelihara iman dan kesabaran dalam diri kita. Karena iman dan kesabaran merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan erat, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kesabaran akan membuat kita mampu menghadapi kenyataan yang terjadi. Kesabaran akan mampu memperkuat dan menopang iman kita sampai kita memperoleh apa yang kita harapkan dari Allah. Kesabaran membawa kita pada keyakinan yang penuh bahwa firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah pasti digenapi. Dan karena kesabaran yang kita miliki dalam hidup kita, itu bisa membuat kita mampu melangkah maju, bukan mundur, sekalipun penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu sabar dalam hidup kita, mempunyai kesabaran, maka itu akan membuat kita terus maju dalam iman, sampai Tuhan memberikan jawaban dari apa yang kita minta kepadanya. Yakobus pasal 5
ayatnya yang ke-7. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sabar, maka kita akan berhasil menerima janji-janji Allah. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita ini punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan yang pasti itu harus menjadi milik kita. Karena itu, mari kita wujudkan pengharapan yang pasti itu dalam seluruh laku langkah kehidupan kita, dengan selalu menunjukkan kesungguhan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita menjadi penurut, ikuti teladan-teladan para nabi-nabi yang telah menang karena dia setia kepada Allah. Mari kita menjadi orang yang tetap memiliki kesabaran, sabar menanti janji-janji Allah dalam hidup kita. Ketika kita melakukan akan ketiga hal ini, percayalah bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita akan mampu berdiri menjadi seorang pemenang dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu melawat kami pada hari ini, di mana dalam kehidupan kami sebagai orang yang sungguh punya pengharapan di dalam Tuhan, tolonglah kami untuk terus memiliki pengharapan yang pasti itu dalam diri kami. Mampukan kami di dalam hidup ini untuk terus menunjukkan kesungguhan kami, tekun, setia kepada Engkau, setia dalam menunaikan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus setia menjadi penurut-penurut-Mu, menjadi penurut kebenaran-Mu, menjadi orang-orang yang mampu berdiri di atas kebenaran. Sekalipun dunia berubah, tetapi iman dan pengharapan dan kasih kami tidak akan berubah kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berpaut dan bersandar hanya kepada Engkau dalam hidup ini. Mampukan kami untuk memancarkan Kristus di dalam seluruh laku langkah kehidupan kami, kapan dan dimanapun kami berada. Dan mampukan kami Tuhan untuk memiliki kesabaran, dan mampukan kami untuk memiliki iman yang besar, bahwa kami akan menerima janji-janji Allah yang Tuhan telah janjikan bagi kami sebagai umat pemercaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adapun pengenalan pundi pada saat ini, tangguh merah untuk perpuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, dan tangguh biru untuk dana kas lokal pelayanan, serta kotak untuk pembangunan, sarana prasarana, dan pengadaan musik. Baiklah Bapak Ibu, mengiringi persembahan kita naikkan pujian dari nyanyian Kebenaran Iman nomor 239. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong menyertai kami, sehingga kami dapat bersama-sama mengerti, memahami, dan siap melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa juga Tuhan,
untuk persembahan jemaat-Mu. Tuhan memberkati sehingga dapat digunakan dalam pelayanan, dan biarlah di dalamnya Tuhan kami tetap mendukung pelayanan bersama-sama, dan di dalamnya hidup kami menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri dan kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Dan sebentar kita akan menerima berkat oleh hambanya. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak sesat, sama-sama dengan Tuhan, barulah kan bertepat, maka jiwaku teguh pada jalan yang lurus, dengan tidak lagi tanya, aku milik Tuhan. Tuhan mau sertai hamba, baru ingatlah beban, tidak lagi rasa takut, dan berjalan dengan senang, maka jiwaku teguh pada jalan yang lurus, dengan tidak lagi tanya, aku milik Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita gereja. Kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Kami ucapkan selamat berbakti bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu ini. Adapun informasi pelayanan sepekan, yang pertama, Minggu 21 Februari, ibadah umum 1 dimulai pukul 6.30 WITA, ibadah umum 2 dimulai pukul 10.00 WITA. Ibadah secara daring masih disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Balangbodong. Ibadah sekolah minggu disiarkan juga secara daring melalui channel YouTube Gereja Kibait Balangbodong, dan ibadah remaja dimulai pukul 16.00 WITA dan ditempatkan di gereja. 3. Jumat 19 Februari, ibadah persekutuan doa ditempatkan di gereja dimulai pukul 18.00 WITA. Akan diadakan sakramen atau baptisan kudus bagi jemaat Tuhan yang akan ikut serta
supaya mendaftar kepada gembala atau TU untuk diatur jadwal katekisasinya. Sabtu 20 Februari, ibadah perdana PKW dimulai pukul 17.00 WITA ditempatkan di gereja. Diharapkan kepada anggota jemaat tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dalam mengikuti ibadah. Adapun hasil keputusan rapat BPM akan saya sampaikan. 1. Melayani ibadah permintaan di rumah jemaat untuk pelayanan ibadah syukur dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan aturan, memakai masker, menjaga jarak, dan ibadahnya hanya dihadiri hanya oleh keluarga. Jam ibadah dipersingkat, dan jika tuan rumah menyediakan konsumsi, dapat menyediakan atau menyajikan dalam bentuk kotak atau bungkusan, bukan dalam bentuk prasmanan. Yang kedua, ibadah doa puasa di rumah jemaat masing-masing bulan Maret dan Agustus, dan akan diinfokan melalui WA, dan akan dibuatkan panduan oleh tim pelayanan. Yang ketiga, mengizinkan PIG untuk mengadakan ibadah tatap muka di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jika menyediakan konsumsi, diharapkan untuk disajikan dalam bentuk kotak atau dibungkus, bukan dalam bentuk prasmanan. Yang keempat, menjalankan kembali ibadah persekutuan doa, pelayanan liturgis oleh gembala yang berkhotbah. Jadi ini dalam khusus dalam masa pandemi akan kembali diadakan ibadah persekutuan doa. Itulah keempat poin yang saya bisa bacakan dari hasil keputusan rapat BPM. Selamat hari Minggu semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa ada kuasa dan mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, dan mari kita boleh menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tak pernah berkesudahan. Hari ini kita mengangkat pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan, dan Bapak Ibu Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Kasih Allahku tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan bernyanyi, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Tuhan Yesus memberkati kita.